Halo pemirsa Jurnal Bisnis, kembali menyapa Anda dengan isu terbaru dan ulasan yang mencerahkan bisnis Anda. Dan isu ekonomi apa saja yang bergulir sepanjang hari ini dan perlu Anda simak. Kita langsung saja ke dapur redaksi bersama dengan rekan Kumala Gani. Pemirsa, Kementerian Keuangan yakin target penerimaan pajak tahun ini tercapai meski setoran pajak dari sejumlah perusahaan besar menurun akibat perlambatan ekonomi dunia. Menurut Wakil Menteri Keuangan Ani Rahmawati, Kementerian optimis realisasi belanja modal dan defisit APBNP akan sesuai target. Bahkan untuk defisit APBNP diperkirakan akan lebih rendah dari yang diasumsikan pemerintah. Pemerintah menargetkan pendapatan dari pajak tahun ini sebesar 1.016 triliun rupiah, namun pada semester lalu baru tercapai 45%. Sementara pada semester 1 tahun ini realisasi belanja pemerintah mencapai 37% lebih tinggi dari tahun 2012. Sedangkan defisit APBNP 2012 akan dijaga di level 2,23%. Saya belum terus terang saja. Sampai hari ini teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak masih meyakini bahwa total rencana pajak yang telah ditetapkan di dalam APBNP insya Allah bisa dipenuhi. Ya memang ada nanti jenis-jenis pajak tertentu yang mungkin akan turun, tetapi kita bisa kompensasi dari jenis pajak. Bank Indonesia tengah menyiapkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel bagi usaha mikro. Ini dilakukan untuk menjangkau usaha mikro yang belum memiliki jaminan yang cukup. BI mengakui jika aturan perbankan saat ini tidak memfasilitasi pengusaha mikro karena perbankan Indonesia dinilai sebagai perbankan yang berorientasi pada jaminan. Sedangkan usaha mikro seringkali tidak memiliki jaminan untuk memulai usaha. Untuk itu BI mengembangkan program finansial inklusi atau akses keuangan dipermudah guna merangkul kalangan yang selama ini dianggap tidak memiliki akses ke perbankan. Namun menurut Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, jaminan tetap diperlukan untuk menjaga resiko perbankan. Bukan tidak pakai jaminan, semua ada jaminannya. Tapi jaminannya kan macam-macam. Ada jaminan dalam bentuk kolateral fisik, aset, tapi ada juga jaminan dari sisi proyeknya atau dari sisi perilaku yang baik yang harus tentu saja dimiliki oleh unit usaha kecil ini. Setelah sempat menguat, harga emas akhirnya turun ke level terendah dalam sepekan terakhir seiring penurunan harga sejumlah komoditas. Harga emas meredup merespon bursa kerja Amerika yang secara tidak terduga menunjukkan perbaikan. Tingkat pengangguran Amerika Serikat secara mengejutkan turun di September menjadi 7,8% dari 8,1%. Angka ini merupakan level terendah sejak periode pemerintahan Barack Obama. Perbaikan ini sekaligus mengurangi tekanan atas The Fed untuk melanjutkan stimulus tambahan sehingga menekan daya tarik emas sebagai safe haven. Pudarnya peluang stimulus ini membuat logam mulia meredup. Spot emas turun 0,2% ke posisi 1.777 per ons setelah pekan lalu naik 0,6% dan diperdagangkan di level tertinggi $1.796 per ons. Kilaunya tarik menjadi Tren harga emas diprediksi akan terus mengalami penguatan. Kenaikan ini tercermin dari lonjakan harga logam mulia hingga menembus level tertinggi dalam 11 bulan terakhir. Meski bergerak fluktuatif, namun emas cenderung bergerak naik. Lantas mungkinkah perburuan investasi logam mulia akan kembali menggeliat menjelang akhir tahun? Sentimen apa saja yang mendongkrak penguatan tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan Pak Mulyadi Chung, analis komoditas emas. Selamat malam Pak Mulyadi. Selamat malam. Ya, kita lihat untuk fluktuasi harga emas saat ini memang masih naik turun begitu, cukup fluktuatif. Bahkan dibandingkan setelah Juni-Juli kemarin yang sempat turun banget begitu ya Pak Mulyadi. Tapi trennya terlihat meningkat meskipun malam hari ini justru yang kalau kita lihat informasinya emas turun begitu. Pak Mulyadi sendiri melihat bagaimana tren harga emas ini? Oke, mungkin kita mundur sedikit mengapa sih emas naik dalam 10 bulan belakang ini ya. Jadi The Fed meluncurkan QE 3 pada tanggal September 13, di mana pada hari itu langsung emas juga naik ya. Kalau kita lihat dari QE 1 dan QE 2, di mana QE 1 membawa emas di level 1.200-an, QE 2 sampai ke 1.600. Nah, di sini banyak analis mengharapkan bahwa ini ke level 2.000. Adapun emas turun hari ini dikarenakan pada hari Jumat data pengangguran Amerika turun level terendahnya di 7,8%. Tapi yang perlu kita ingat adalah QE 3 itu sudah diluncurkan. Jadi walaupun memang data pengangguran itu membaik,
tapi QE3 sudah diluncurkan September 13. Jadi yang ditakutkan oleh market adalah QE3 ini hanya diteruskan sampai dengan akhir tahun ini. Dan satu hal yang berikutnya harus kita sadari adalah pemilu Amerika Serikat ini akan dijalankan di 6 November. Otomatis pemerintah Obama memiliki kepentingan untuk membuat bahwa datanya itu memang terlihat pengangguran turun. Apalagi menjelang pemilu tinggal 1 bulan lagi ya. Jadi dibuat bahwa memang datanya seolah-olah atau memang kita anggap bahwa itu benar. Berarti QE3 ini adalah spekulasi agar terlihat bahwa laporan dari Barack Obama terlihat bagus. Salah satunya adalah bagaimana supaya akhir tahun ini juga tetap lebih baik dari yang mereka harapkan. Nah, kalau Anda katakan tadi bahwa QE3 kan sudah dicairkan gitu. Namun hingga saat ini kan, dan bahkan dari The Fed sendiri berjanji bahwa apabila pun sampai akhir tahun, bahkan untuk tahun berikutnya masih dibutuhkan stimulus, The Fed sendiri berjanji akan terus menggelontorkan stimulus atau dana moneter begitu. Apakah itu hanya wacana belaka? Sebenarnya QE3 sudah diluncurkan dan yang sudah konfirmasi sampai dengan akhir tahun ini. Kita belum tahu untuk tahun depan bagaimana. Dan kita perlu lihat juga bahwa memang data dari Amerika sendiri sudah tidak terlalu banyak lagi, tinggal data employment. Lalu yang kita lihat adalah emas terkoreksi ini karena dari sisi Eropanya. Market sedang menunggu bagaimana apakah Spanyol akan di bailout segera. Pada saat ini sekarang sedang ada pertemuan Menteri Keuangan di Eropa. Jadi kalau hasilnya positif dan akan mendorong euro untuk lebih tinggi dan otomatis dolarnya akan turun. Mudah-mudahan ini akan naik kembali. Itu juga akan mempengaruhi nilai emas. Akan mempengaruhi nilai emas. Bagaimana tanggapan dari Pak Sulfirman Basir, analis dari Monex Investindo? Selamat malam Pak Firman. Iya Pak Firman. Ya, kalau menurut Anda sendiri bagaimana Anda melihat tren pergerakan harga emas untuk beberapa bulan terakhir ini? Outlook emas jangka panjang masih bullish, namun penurunan yang terjadi dalam 2 hari terakhir ini lebih bersifat profit taking. Oke, hanya karena profit taking saja ataukah kemudian ada data lain yang cukup mempengaruhi? Karena kalau kita lihat dari informasi data non-farm payroll sendiri justru mengalami penurunan yang cukup tajam, berada di level terendah selama 4 tahun terakhir 7,8%. Apakah ini sangat mempengaruhi kemudian penurunan harga emas pada hari ini? Data non-farm payroll yang bagus dan disertai dengan turunnya tingkat pengangguran ini memberikan alasan bagi investor untuk melakukan aksi profit taking, mengingat rally emas sudah cukup terlalu kuat dalam beberapa pekan terakhir. Ada hal yang harus diperhatikan oleh investor, yakni FOMC meeting minutes yang dirilis Jumat dini hari di akhir pekan lalu yang menyatakan kebijakan QE3 Fed seberapa lama kebijakan itu dijalankan tergantung kepada seberapa bagus perbaikan sektor tenaga kerja di Amerika Serikat dan seberapa tinggi inflasi yang akan tercapai. Kalau kita lihat dari turunnya tingkat pengangguran ke level 7,8%, maka ini tentunya akan mengurangi ekspektasi seberapa lama program QE3 Fed dapat dijalankan. Apakah dengan posisi sekarang berada di posisi 7,8% begitu itu menjamin kemudian untuk perkembangan ke depannya data non-farm payrolls ini akan cenderung bagus untuk beberapa bulan ke depan sampai akhir tahun begitu? Saya rasa tidak, karena perbaikan sektor tenaga kerja ini bergantung kepada ekspektasi dunia usaha. Masalahnya, Amerika Serikat akan menghadapi masalah jurang fiskal di akhir tahun 2012 setelah pasca pemilu yang tentunya akan membuat sektor tenaga kerja Amerika Serikat akan terlihat buruk lagi. Jadi berarti ada kemungkinan kemudian kondisi baik untuk emas sendiri atau peluang baik untuk emas komoditas emas ini? Makanya saya mengatakan penurunan sejauh ini masih bersifat aksi profit taking yang dipicu oleh bagusnya data non-farm payroll Amerika Serikat akhir pekan kemarin. Pada akhir bulan ini kita akan disuguhkan dengan FOMC meeting yang mungkin akan menegaskan bahwa Fed tetap akan menjalankan QE3-nya. Tren harga emas sendiri kalau Anda melihat untuk kedepannya apakah memang cenderung bullish? Masih bullish. Oke, baik, kita juga sudah terhubung dengan Direktur Bursa Berjangka Jakarta, Pak Bihar Saktiwibowo. Ya, kita masih terus menghubungi, kita juga akan berkomunikasi bagaimana kemudian kondisi fluktuasi harga emas ini berpengaruh di bursa berjangka. Kalau kita lihat untuk emas sendiri kan lebih banyak membahas harga emas itu dari kondisi di bursa sendiri yang sangat dipengaruhi oleh kondisi global. Bagaimana dengan harga emas secara fisik sendiri kalau Pak Mulyadi melihatnya? Apakah juga sama harganya dengan harga di bursa? Oke, sebenarnya harga logam mulia di Indonesia pastinya itu kita dapat dari harga emas dunia. Jadi kan harga yang biasa 1.777 yang tadi disampaikan
itu adalah harga 1 troy ounce-nya ya. Berarti kalau dibagi ke gram per rupiahnya, tinggal dibagi 3,1 dikali kursnya. Itu biasanya kurang lebih sama dengan harga rupiah yang ada di andai kata di Antam misalnya. Berarti itu sekitar kalau saat ini harganya sekitar 550. Ya. 550, oke. Ya, kalau untuk per satu pecahan 1 gramnya 590. Iya, per gramnya 590.000. Kalau dari konsumen yang memang suka mengkonsumsi emas secara fisik ketimbang bermain di bursa, mereka sendiri bagaimana melihat pergerakan harga emas? Apalagi sempat jatuh di posisi yang cukup dalam kemarin. Apakah sekarang mereka masih berminat untuk mengoleksi emas secara fisik? Jadi cukup menarik ya. Kalau di Indonesia ini pada saat harga emas lagi flat di awal tahun, itu optimisme untuk mengkolek logam mulia bisa dibilang cukup flat. Tapi setelah menjelang Lebaran seperti biasa, historical kan memang emas naik. Lalu mereka membeli naik, dan kemarin setelah Lebaran memang banyak tekanan jual secara fisik. Tapi ternyata emas dari segi rupiah pecahan 100 gram itu memecah rekor tahun lalu 555. Maka kita lihat bahwa tekanan beli dari secara fisik itu memang kalau di Indonesia sudah mulai naik lagi. Berarti jelang Lebaran kemarin harga emas yang cenderung naik justru lebih banyak yang membeli. Betul Bukan sekali. lebih banyak yang menjual justru. Bukan, setelah Lebaran baru mulai. Setelah Lebaran mereka menjual karena pengaruh harga emas juga atau apa? Mungkin satu karena harga emasnya sudah tinggi ya. Lalu juga mungkin kebutuhan, karena kebutuhan. Kalau pembeli secara fisik mereka cenderung melakukan jual beli emas itu apakah karena ya yang tadi seperti kebutuhan ataukah memang juga mereka memperhatikan pergerakan harga emas, Pak Mulyadi? Kalau saya perhatikan memang ada yang sudah biasa jual beli secara fisik, memang mereka sudah mengikuti harga emas hari sehari ya. Dan kita lihat juga memang ada dua tipe, satu yang memang trader emas ya secara fisik, yang kedua juga memang ada yang investor, dia hanya beli sebagai alternatif untuk menabung istilahnya. Yang ketiga sekarang ini kan mulai ada banyak produk cicilan emas di mana mereka bisa membeli emas secara menyicil dari lembaga pembiayaan maupun dari berbagai bank syariah terutama ya. Jadi merupakan suatu alternatif mereka untuk memaksa diri untuk menabung istilahnya. Berarti ketertarikan konsumen ataupun juga investor terhadap emas masih sangat tinggi begitu? Masih sangat tinggi. Baik. Betul. Pak Firman, kalau Anda melihat emas sendiri ini apakah masih bisa dikatakan sebagai alternatif safe haven begitu? Emas masih menjadi aset safe haven di tengah dengan fluktuasi harga emas yang seperti sekarang ini dan ya masih jauh lah dibandingkan dengan harga emas tertinggi pada bulan November tahun 2011 kemarin. Ya, emas masih menjadi aset safe haven karena bagaimanapun juga emas merupakan instrumen investasi yang telah dipercayai sejak zaman dahulu kala. Masalahnya, dalam beberapa minggu ke depan kita akan disuguhkan oleh beberapa data ekonomi GDP dari Amerika Serikat dan Cina yang akan menunjukkan perlambatan ekonomi lebih lanjut. Ini tentunya akan mendorong investor untuk mencari alternatif aset investasi seperti emas yang tidak terpengaruh oleh kinerja ekonomi pada umumnya. Berarti ini sentimen yang baik untuk emas sendiri? Tentu saja ini merupakan sentimen yang baik karena dengan data GDP Amerika Serikat yang masih lemah, ini tentunya akan membuat Fed akan semakin memperpanjang program QE ketiganya. Oke, baik Pak Firman, dengan harga emas yang naik kemudian tiba-tiba turun dan naik lagi, sebenarnya investor punya psikologi yang berbeda lah. Ada yang justru harga emas turun, mereka lebih cenderung untuk menjual ketimbang membeli dan sebaliknya. Seharusnya bagaimana para investor menyikapi naik turunnya harga emas ini? Jikalau untuk mengantisipasi fluktuasi yang terlalu tinggi bagi emas, sebaiknya investor lebih menunggu di harga yang cukup rendah untuk masuk dan melikuidasi posisinya ketika dia sedang menguji level tingginya. Karena bagaimanapun juga harga emasnya masih akan kembali mengetes level psikologi 1800-nya dan ini akan kembali ini akan kembali lagi memaksa aksi profit taking lebih lanjut di tengah ketidakpastian. Ada kemungkinan dapat sampai di level 1800? Saya masih melihat peluang itu di akhir bulan ini, mengingat kita punya FOMC meeting lagi di akhir bulan dan juga BOJ juga akan kembali menggelontorkan stimulus pada akhir bulan dan di awal bulan November nanti kita akan punya BOE dan ECB yang mungkin akan kembali menggelontorkan stimulus. Oke, baik Pak Firman dan juga Pak Mulyadi, kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Bisnis Berita 1.